Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 3 ayat 13. 1 Timotius 3 ayat 13 berbunyi demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik
beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah
dan terimalah janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 8. 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, Amanginan yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa poin di Warta Jemaat kita di pagi hari ini. Yang pertama, nama minggu, yaitu minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik Mangrupi Sianasa Haholongan, melayani dengan kasih. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 3 September 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. Amplop yang pertama untuk Huria, amplop abu-abu untuk Huria pembangunan dan pusat, dan satu lagi amplop tambahan. Ini khusus, minggu ini khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Bapak Manuntun Pakpahan beberapa waktu yang lalu. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 3 September 2023 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, keluarga Bernard Sinaga, Inang Ira Febriati Boru Karo-Karo bersama 3 orang anak, Herat Maserano Setia Budi Sinaga, Allegra Ivana Rebecca Borsinaga, dan Ganesha Noah Abisai Sinaga. Mereka datang dari HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, beralamat di Komplek Gria Wiwaha Pasir Honje nomor 3, masuk sektor 345 Dago. Jikalau ada keluarga yang baru, kami mohon untuk berdiri. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di HKBP Bandung Reformanda. Banyak yang pelayanan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, silakan duduk. Nomor 6, jemaat meninggal. Pada hari Minggu 27 Agustus 2023 di Bandung telah meninggal dunia Bapak Manuntun Pakpahan, tutup usia 53 tahun 1 bulan, alamat Jalan Padasuka Ideal Residen Cluster Euforia Blok E2 nomor 9, jemaat sektor 12 RAAP, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 30 Agustus 2023 di TPU Cikadut, Bandung. Keluarga yang ditinggalkan, Ibu Esther Mawutu Boru Gultom, dan 3 orang anak perempuan, Tessa Yusela Boru Pakpahan, Deta Renova Boru Pakpahan, dan Seva Nationa Boru Pakpahan. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Nomor 7, kunjungan gerejawi. Hari ini Minggu 3 September 2023 di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari Paduan Suara Punguan Ina Esther, HKBP Depok 1, didampingi Panori Seksi Ina di Dewan Konunia HKBP Depok 1 Resort Depok yang berjumlah 50 orang. Nomor 8, pertemuan pelajar CD, orang tua pelajar CD, dan pengajar CD. Pada hari Sabtu 9 September 2023 pukul 15 WIB, gereja kita akan melaksanakan pertemuan pelajar CD, orang tua pelajar CD, dan pengajar CD.
Pelajar sidi dan orang tua pelajar sidi wajib mengikuti pertemuan tersebut. Berita Dewan Koinonia Seksi AMA, pada saat ini berlangsung ibadah raya AMA Distrik 18 Jabar Tengdi di Jogja, dan pengumuman AMA kita mengikuti acara tersebut dan dipimpin oleh Pendeta Burhan Sianturi dan Pendeta Vandalen Gultom. Pertanyaan sektor. Pada dalam minggu ini ada 2 sektor yang akan melakukan pertanyaan sektor. Yang pertama sektor RAP hari Jumat 8 September 2023 pukul 19 WIB di rumah keluarga Hotmail Tamba, rumah Jalan Jatisari Blok G nomor 1, kemudian sektor Cipaganti. Sama harinya Jumat 8 September 2023 pukul 19 WIB, tuan rumah keluarga Situa RMT Butar-Butar Inang Bursiaan di rumah Jalan Hamid nomor 5 di Warta Jemaat, di Jalan Hamid nomor 45. Kalau di Warta Jemaat tertera nomor 5 tapi direvisi nomor 45. Kepada seluruh jemaat baik sektor RAP maupun Cipaganti untuk datang, untuk diharapkan untuk hadir pada pertanyaan sektor tersebut. Nomor 20 ada sumbangan inventaris. Gereja kita telah menerima sumbangan inventaris dari NN berupa 1 unit pedal keyboard yang digunakan untuk keyboard gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Nomor 21 ucapan selamat ulang tahun. Di dalam daftar yang ada di Warta Jemaat ada 14 orang yang berulang tahun. Jikalau ada di antara kita, kami mohon untuk berdiri di tempat. Baik, jika tidak ada mungkin gereja siang atau sore. Buat yang berulang tahun, firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berita keuangan, pada minggu ini secara total Kuria menerima Rp19.617.000. Uraiannya untuk Kuria Rp5.812.600, sentralisasi Rp7.360.100, untuk pembangunan Rp859.300, dan lain-lain Rp5.585.000. Demikian Amanginang Warta Jemaat untuk kita pada minggu ini. Selebihnya boleh dibaca di Warta Jemaat baik yang hard copy maupun soft copy yang diberikan melalui WA Group. Terima kasih. Untuk saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, terlebih saat ini. Tuhan boleh bangkitkan semangat kami, Tuhan boleh menyertai kami untuk beribadah di tempat ibadah-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menangkan firman-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan kami boleh pulang dari kebaktian ini dengan sukacita yang hanya daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, memberkati pemimpin kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat-Mu boleh hadir pada mereka, sehingga mereka boleh melayani masyarakat atau warga negara Indonesia dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini ya Tuhan, di mana tahun depan kami akan melaksanakan pemilu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menciptakan suasana yang kondusif ya Tuhan untuk hal itu. Jauhkan Tuhan perpecahan di antara kami, dan biarlah kami menyambut pemilu itu dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan boleh memilih siapa yang menjadi pemimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk bencana ekologi yang boleh terjadi saat ini, begitu pula Tuhan dengan program-program pelestarian lingkungan hidup. Tuhan boleh lancarkan semua program-program yang sedang berlangsung maupun akan berlangsung. Biarlah Tuhan bencana ekologi boleh semakin ditekan ya Tuhan, sehingga tidak menjadi bencana yang merugikan kami semua ya Tuhan.
Tuhan juga gugah kami satu persatu agar kami lebih perhatian terhadap lingkungan sekitar kami boleh menjaga kebersihan, kami boleh hidup teratur dengan baik, agar kiranya Tuhan suasana di sekitar kami menjadi lebih bersih, menjadi lebih nyaman untuk kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, baik perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Amang SR Sibarani, Amang C Huta Julu, Inang RS Yombing Boru Pasaribu, Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang S Sinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutahuruk Boru Luman Tobing, Amang Situa RMT Butar-Butar, Immanuel Silalahi, Amang E Huta Galung, Inang L Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Tabu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan Boru Tabu Bolon, Amang A Manulang, Inang P Manurung Boru Selaen, Inang Sinaga Boru Nababan, Amang HN Gultom, Amang Situa KM Pangabean, Inang Situa CL Setumorang Boru Papahan, Inang Huta Barat Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar, Amang P Napitupulu. Begitu pula Tuhan dengan saudara kami Marta Kresnawati Boru Panjaitan, sektor 1-2 Tuhan, yang saat ini juga sedang dirawat di Rumah Sakit Jakarta setelah melakukan operasi Tuhan. Tuhan boleh berkati semua jemaat-Mu ini Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, memberkati mereka melalui perawatan yang boleh diberikan, bantuan yang diberikan Tuhan, obat-obatan Tuhan. Tuhan boleh itu menjadi saluran berkat-Mu untuk kesembuhan mereka. Dan Tuhan juga mengetuk hati mereka untuk selalu memohon kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga mereka yang merawat mereka, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada mereka ya Tuhan dalam merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup, dan merindukan anak. Tuhan boleh dengar keinginan mereka Tuhan. Tuhan boleh dengar doa-doa mereka ya Tuhan. Dan Tuhan berikanlah apa yang menjadi keinginan mereka ya Tuhan. Agar mereka juga boleh merasakan kemuliaan-Mu, boleh selalu hadir dalam mereka ya Tuhan. Gugah iman mereka untuk selalu berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat AKBP Bandung Reformanda, anak kami Timothy Simbolon Tuhan, dalam proses terapi yang boleh dilaksanakan ya Tuhan, agar kelak dia boleh dapat berkomunikasi dengan baik Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya, ibu dan kakaknya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, ama dan lansia, biar Tuhan sendiri yang memberkati dalam setiap aktivitas mereka, dalam aktivitas yang boleh dilaksanakan juga oleh kategorialnya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk pengumuman ama yang mengikuti ibadah raya dan festival di Jogja Tuhan. Jikalau juga nanti selesai mereka akan menuju kembali ke Bandung, Tuhan boleh sertai mereka dalam perjalanan, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan, agar mereka kembali sampai ke Bandung dengan selamat dan boleh berkumpul dengan keluarga masing-masing ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengadaan fasilitas untuk ruangan di lantai 2 dan basement. Kiranya Tuhan Engkau akan memenuhi semua itu Tuhan, melalui tangan-tangan jemaat-Mu, tangan-tangan donatur ya Tuhan, agar kiranya apa yang kami harapkan terhadap fasilitas itu boleh terpenuhi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah minggu di persiapan AKBP Lembang Tuhan. Sudah sekian lama mereka berusaha ya Tuhan, sudah sekian lama mereka mencoba Tuhan untuk mendirikan ibadah minggu persiapan di AKBP Lembang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikannya indah pada waktunya. Sertai Tuhan jemaat-Mu di sana, para domo, Inang Pendeta Boru Simanjuntak juga Tuhan, dalam usaha, dalam upaya Tuhan persekutuan mereka di sana. Terlebih ya Tuhan, untuk harapan mereka ke depan, untuk menjadi Huria Nagok ya Tuhan. Tuhan boleh berkati segala upaya dan usaha mereka Tuhan, agar semua itu hanya melalui kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di persiapan HKBP Sumedang. Tuhan boleh sertai jemaat-Mu di sana, para domo sana ya Tuhan. Tuhan berikan mereka keteguhan hati Tuhan, dan biarkanlah Tuhan mereka boleh beribadah dengan-Mu dengan baik ya Tuhan, agar mereka juga merasakan kemuliaan-Mu boleh hadir di antara mereka. Terima kasih ya Tuhan, telah doa-doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang ingin kami mohonkan kepada-Mu, tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu,
dan apapun yang Kau berikan kepada kami, itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku ku merenungkannya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkat-Nya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas di hita sudi. Firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis ini adalah yang tertulis dari surat Paulus yang kedua ke jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara, sudah kita dengarkan tadi bahwa topik minggu ini disebutkan melayani dengan kasih, menolong sesama dengan kasih.
Saya lihat topik ini sangat erat hubungannya dengan apa yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Masih rupa mahamu mamursana kana doki ima dalam muna mangaraduti patik ni Kristus. Menunjukkan seseorang itu punya kasih jika dia mau menolong, jika dia mau membantu. Karena itu saudara-saudara, ini juga menjadi sesuatu penilaian untuk diri kita. Apakah benar ada kasih itu dalam diri kita? Apakah kita hanya mau ditolong? Atau apakah ada kemauan kita untuk menolong? Saudara-saudara, kenyataan yang terjadi kita lihat dalam kehidupan kita bahwa saling memberi itu, saling berbagi itu, saling menolong itu sangat gampang diucapkan. Tetapi dalam melakukannya kita lihat sangat sulit. Lihat aja dalam kumpulan kita, di gereja kita atau di persahutauan kita. Ayo mari kita saling membantu dengan berbagai alasan. Aina pugus duau, sodok kepekku, gudang dupesi sari honokku. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menasihati kita supaya meneladani jemaat Makedonia. Walaupun hidupnya menderita, walaupun mereka miskin dalam harta, tetapi mereka mau berpartisipasi untuk menolong orang yang menderita, menolong orang yang sangat membutuhkan. Terutama ini pada saat itu adalah jemaat di Yerusalem. Karena itu firman Tuhan hari ini menunjukkan beberapa hal yang patut kita pegang, yang memotivasi kita sehingga kita mau saling membantu, saling menolong di dalam kasih berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Apa rupanya? Apa ya kehidupan jemaat di Makedonia itu? Yang pertama, ada kemauan mereka ambil bagian dalam pelayanan. Sekiranya di jemaat kita, ya ikutlah kau ya dalam pelayanan ini. Pasti banyak dengan alasan-alasan, saya masih sibuk, banyak tugas. Tapi bagi jemaat di Makedonia, firman Tuhan mengatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka tidak diminta. Tetapi setelah Paulus memberitahukan, terus muncul dari hatinya mengatakan, biarlah kami ikut. Sebenarnya dilihat dari kemampuan material mereka tidak akan mampu, tetapi dari hati mereka muncul ada kemauan ambil bagian. Mereka mau ambil bagian dalam pelayanan dengan ketulusan hati kepada orang yang sangat membutuhkan, walaupun mereka dalam keadaan miskin, walaupun mereka dalam berbagai hal sangat kekurangan. Kita lihat mereka memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Kalau kita ditanya mulai di suku kita, olo dohupang mangalian, holar kepeng muna sautiki siak kepeng muna sautiki mangurupi halakan, pasti kita akan mengatakan segari diau pehurang, terhona manolong. Hal inilah yang kita contoh juga dari apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai contoh dari janda yang sangat miskin itu. Yesus mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda yang ini memberikan dari kekurangannya. Semua yang ada padanya
yaitu seluruh nafkahnya diberikan. Coba lihat, kalau hanya dari kelebihan-kelebihan kita kasih, muluhan lubi taido taleon. Apa artinya? Bayangkan, biasanya sisa-sisa yang ada sama kita itu biasanya kita kasih sama apa? Sama anjing. Lihat, kalau kamu memberikan dari sisa-sisa, anggaplah Tuhan menilai apa yang kamu kasih itu adalah percis seperti kepada binatang. Inilah yang kita lihat dari jemaat di Makedonia. Ada kemauan mereka ambil bagian dalam pelayanan untuk saling menolong. Yang kedua yang terjadi dalam jemaat Makedonia itu, mereka menghayati bahwa memberi itu adalah kebahagiaan dan sukacita, bukan kerugian. Ini yang kita lihat dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka sangat miskin, penuh dengan penderitaan, namun mereka memberikan penderitaan dan kemiskinan yang mereka alami itu tidak mengurangi mereka dan tidak melunturkan semangat mereka untuk memberi. Kembali lagi saya katakan, alasan banyak orang tidak mau memberi ayau pisodong menengah. Memang menurut pemikiran kita dan pemikiran banyak orang bahwa kondisi yang sangat memiskinkan itu sangatlah sulit untuk melakukan sesuatu. Tetapi jemaat di Makedonia kita lihat, dalam kesulitan itu, miskin dalam materi, tetapi apa yang terjadi? Mereka kaya dalam kemurahan hati. Kemiskinan itu tidak menghalangi mereka untuk bermurah hati. Maka kekayaan mereka adalah kemurahan di dalam hati. Jadi kekayaan itu jangan lihat dari banyaknya materi itu. Apa artinya banyak materi, tetapi sangat sulit untuk memberikan. Kekayaan itu adalah dalam hati. Makanya Paulus mengatakan memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Itulah yang dijadikan, itulah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada Paulus dan kepada jemaat di Yerusalem. Karena itu saudara-saudara, hal inilah yang kita lihat dari jemaat Makedonia yang perlu kita contoh. Kemudian yang ketiga, bahwa dari jemaat Makedonia itu yang terjadi kenapa mereka mau memberi itu adalah karena ada kemauan mereka menolong dan memberi itu di dalam kasih, didorong oleh kasih. Bukan karena sesuatu paksaan, bukan karena sesuatu perintah. Mengapa ini bisa terjadi saudara-saudara? Karena mereka sudah mau memberikan diri mereka kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Mereka memberikan hati mereka kepada siapa? Kepada Allah. Yaitu yang pertanyaan, apakah saudara mau memberikan dirimu kepada Allah? Pasti. Jika ada hati kita untuk menolong dan memberikan sesuatu, menolong hal yang baik kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara, kita lihat sebelum mereka ikut berpartisipasi, sebelum mereka ikut memberikan menolong orang lain, mereka sudah lebih dahulu memberikan dirinya kepada Allah, memberikan kehidupannya kepada Allah, karena mereka memahami segala sesuatunya itu adalah datangnya dari Allah. Untuk itu saudara-saudara, apakah yang mau kita ambil dari nats ini? Jika topik minggu kita pada hari ini adalah menolong di dalam kasih, mau memberi di dalam kasih, maka yang sesungguhnya ada hal-hal yang harus kita lakukan meneladani jemaat di Makedonia itu. Apa itu saudara-saudara? Melalui firman Tuhan hari ini,
yang kita lakukan jika kita memahami dengan firman Tuhan bahwa harta yang kita miliki itu adalah karunia Tuhan. Nadong dihoi dan ala digugumi. Kepintaranmu itu, lihat, ilmumu itu bukan karena sesuatu kekuatanmu sendiri, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang jika kamu memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, Tuhan pertanyakan kepada kamu, untuk apa itu? Apakah untuk dirimu? Jika itu hanya untuk dirimu sendiri, bahwa kamu adalah orang yang egois. Padahal Tuhan memberikan itu adalah sebagai alat Tuhan supaya kamu dipergunakan oleh Tuhan untuk memberikan hal yang baik juga kepada orang lain. Agar kemauan sikap memberi itu hidup di dalam kehidupan kita, jika kita mau dengan benar memahami harta segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, agar kemauan sikap memberi dan menolong itu terjadi dalam kehidupan kita, jika kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Apa kasih karunia Tuhan Yesus? Sekiranya Tuhan tidak datang ke sini, kembali ke dunia ini, kita menjadi orang-orang hukuman, neraka menjadi bagian kita. Dia menjadi miskin, saudara-saudara. Dia memiskinkan dirinya supaya memberikan sesuatu yang kaya kepada kita. Kekayaan kita adalah bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita menjadi pewaris kehidupan kekal. Lihat, jikapun kamu banyak kekurangan di dunia ini dengan harta, tetapi harta yang paling besar yang harus kita miliki adalah surga, kehidupan yang kekal, keselamatan yang Tuhan berikan itu. Karena itu kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tinggalkan sikap yang hanya menerima, tetapi tumbuhkan dari dalam dirimu untuk memberi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Apa artinya itu? Dari perkataan Tuhan Yesus ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita bukan hanya untuk menerima, tetapi adalah untuk memberi. Yesus datang bukan hanya menuntut kepada kamu apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan, tetapi dia datang meminta kita, dia datang adalah memberikan nyawanya supaya kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Makna dari kehidupan ini supaya kita lihat, jangan selalu tekankan di dalam kehidupanmu untuk memberi, apalagi dengan hidup dengan gratis. Coba lihat, selalu dalam khotbah saya katakan itu, siapa yang selalu berpikir untuk menerima gratis, tidak ada bedanya dengan apa yang kita pelihara itu. Lihatlah, kita memelihara opung kita di Toba sana, di kampung kita, memelihara berdua itu. Jalan hidup di dunia gelap, banyak sedih mengarah. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa
lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Horas di kita salutna.